Halo Sobat Cek Fakta, polemik naturalisasi kembali memanas. Kali ini sorotan tajam datang dari Komisi 13 DPR RI, tepatnya Arisal Aziz, yang melontarkan kritik langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam rapat kerja yang digelar Selasa 26/8, Arisal menegaskan, jika Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka program naturalisasi harus dihentikan sementara. Pernyataan tersebut tentu saja jadi headline. Sebab, naturalisasi selama ini dianggap sebagai jurus cepat PSSI dalam mendongkrak performa Timnas Garuda. Namun, apakah strategi ini benar-benar efektif? Atau justru jadi bumerang bagi masa depan sepak bola Indonesia? Naturalisasi bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Sejak tahun 2000-an, publik mulai mengenal nama-nama seperti Christine Gonzalez asal Uruguay, striker yang jadi pahlawan Piala AFF ke 2010. Victor Igbonevo asal Nigeria, bek tengah yang lama membela Persipura dan Timnas. Greg Nwokolo dan Elijah Spasojevic, penyerang yang sempat memperkuat skuad Garuda. Saat itu, naturalisasi lebih difokuskan pada pemain asing yang sudah lama bermain di Indonesia dan dianggap layak memperkuat Timnas. Namun, sejak 2020-an, paradigma bergeser. PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang lahir atau besar di Eropa, seperti Jordi Amat Spanyol atau Filipina Indonesia, Sandy Walsh Belanda Indonesia, Ever Jenner Belanda Indonesia, Ragnar Oratmangoen Belanda Indonesia, dan kini, dua nama baru yang baru saja disetujui DPR, Moro Zilgetra dan Miliano Jonathans, juga bagian dari gelombang ini. Kenapa naturalisasi jadi pilihan? Ada beberapa alasan kenapa PSSI dan Erick Thohir gencar melakukan naturalisasi. Kualitas individu lebih tinggi pemain keturunan yang besar di Eropa terbiasa dengan sistem akademi modern dan level kompetisi tinggi. Pengalaman internasional banyak dari mereka pernah bermain di kompetisi elite, sehingga punya mental dan taktik lebih matang. Waktu singkat dibanding membina pemain dari usia muda. Naturalisasi memberi solusi instan untuk memperkuat timnas. Namun, di balik keuntungan itu, muncul pula pertanyaan. Apakah Indonesia terlalu bergantung pada jalan pintas ini? Kritik dari DPR. Arisal Aziz bicara blak-blakan. Dalam rapat kerja di DPR pada Selasa, 26 Agustus tahun 2025, Arisal Aziz menyampaikan pandangan tegas di hadapan Erick Thohir. Ia memang memberikan persetujuan untuk naturalisasi Moro dan Miliano, tetapi dengan catatan besar. Untuk hari ini kita berikan target Pak Erick Thohir. Kita mengikuti babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal, ujar Arisal. Pernyataan itu menandakan bahwa naturalisasi bukanlah cek kosong yang bisa terus dijalankan tanpa hasil nyata. DPR ingin ada akuntabilitas dari PSSI. Kekhawatiran dampak pada pemain lokal lebih jauh, Arisal juga menyinggung potensi dampak negatif naturalisasi pada semangat pemain lokal muda. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erick, anak-anak negeri kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional, katanya. Artinya, jika pintu timnas lebih mudah ditembus oleh pemain naturalisasi, maka bibit lokal bisa kehilangan motivasi untuk berlatih keras. Ini bisa mengancam regenerasi sepak bola nasional. Posisi Timnas Indonesia saat ini, Timnas Indonesia kini berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian bersejarah. Indonesia lolos setelah menyingkirkan tim-tim kuat di babak sebelumnya. Di grup ini, Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi Irak. Tim lain yang tergabung di grup B formatnya ketat, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up masih punya kesempatan lewat babak playoff. Disinilah ujian terbesar naturalisasi, apakah benar tambahan pemain keturunan bisa membuat Garuda bersaing di level Asia atau tidak? Target besar Erick Thohir, Piala Dunia 2026. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai salah satu target utama. Menurutnya, Indonesia harus berani bermimpi besar.
Naturalisasi adalah salah satu cara untuk memperpendek jarak kualitas antara Garuda dan tim-tim Asia lainnya. Namun, target ini bukan tanpa risiko. Jika gagal, maka kritik yang kini datang dari DPR bisa semakin menguat. Pro kontra naturalisasi di masyarakat. Wacana naturalisasi memicu perdebatan panjang. Kelompok pro berargumen, naturalisasi mempercepat peningkatan kualitas timnas. Pemain keturunan tetap punya darah Indonesia, sehingga sah membela Garuda. Indonesia tidak bisa menunggu terlalu lama dari pembinaan lokal yang masih lamban. Kelompok kontra berargumen, naturalisasi hanya solusi jangka pendek, bisa membuat pemain lokal kehilangan motivasi. Anggaran besar tersedot untuk proses legal dan kontrak pemain keturunan. Diskursus ini memperlihatkan bahwa PSSI harus berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan. Risiko jika terlalu bergantung pada naturalisasi. Jika naturalisasi dilakukan terus-menerus tanpa strategi pembinaan jangka panjang, ada risiko besar. Ketergantungan jangka panjang Indonesia tidak pernah benar-benar mandiri membangun kekuatan lokal. Identitas timnas fans bisa merasa terasing jika mayoritas pemain bukan hasil dari kompetisi domestik. Regenerasi macet akademi lokal bisa kehilangan insentif karena pemain muda melihat jalur ke timnas semakin sempit. Kualifikasi Oktober tahun 2025. Ujian nyata pada Oktober mendatang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak. Dua lawan ini adalah raksasa Asia yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia. Jika Indonesia berhasil jadi juara grup, Garuda langsung terbang ke Piala Dunia ke 2026. Jika runner-up, masih ada kesempatan lewat play-off. Jika gagal, maka pernyataan Arizal Aziz soal stop naturalisasi bisa jadi kenyataan. Dengan kata lain, pertandingan ini bukan sekadar laga, tetapi juga titik balik kebijakan sepak bola nasional. Arah baru, kombinasi naturalisasi dan pembinaan lokal. Banyak pengamat menilai solusi terbaik adalah kombinasi. Naturalisasi tetap dijalankan, tetapi pembinaan usia muda jangan dilupakan. Contohnya, Akademi Garuda Selak di Inggris, Elite Pro Academy Liga 1 16 hingga U20. Peningkatan kualitas kompetisi domestik. Dengan begitu, Indonesia tetap punya regenerasi lokal, sekaligus diperkuat pemain keturunan untuk jangka pendek. Masa depan sepak bola Indonesia apapun hasil di Oktober tahun 2025 nanti, kritik DPR seharusnya jadi bahan refleksi. Jika sukses lolos ke Piala Dunia, naturalisasi bisa dianggap berhasil. Jika gagal, maka sudah saatnya PSSI mengevaluasi kebijakan ini dan memperkuat pondasi pembinaan jangka panjang. PSSI butuh roadmap 10-20 tahun untuk mencetak pemain lokal berkualitas internasional. Tanpa itu, Indonesia akan terus mencari jalan pintas. Sobat Cek Fakta, polemik naturalisasi bukan hanya soal setuju atau tidak setuju. Ini soal arah dan masa depan sepak bola Indonesia. Kritik dari DPR lewat Arizal Aziz menegaskan bahwa program besar seperti naturalisasi harus punya target jelas. Oktober tahun 2025 nanti akan menjadi momen penentuan. Apakah strategi Erick Thohir dengan naturalisasi mampu membawa Garuda mendekat ke mimpi Piala Dunia, atau justru jadi peringatan bahwa kita tak bisa terus bergantung pada jalan pintas? Yang jelas, publik Indonesia menunggu dengan penuh harapan. Apakah Garuda bisa terbang tinggi? Kita akan lihat jawabannya di lapangan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap di Cek Fakta.